Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Alvina Damayanti kembali menemani ruang dengar Anda dalam dialog Palembang malam ini, khususnya obrolan komunitas, edisi hari Minggu 5 April 2026. Jadi malam ini kita nggak cuma sekedar ngobrol, kita bakal bahas topik yang keren banget ini, menelusuri jejak sastra Palembang modern, komunitas karya dan kolaborasi. Jadi pendengar, sastra itu tuh bukan cuma soal buku lama yang mungkin kalian pikir berdebu gitu ya, tapi soal juga bagaimana kita bercerita tentang dunia. Dan di studio malam ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang jadi motor penggerak literasi di kota kita. Nanti bakalan ada Kak Salma Nugroho ataupun Kak Inuk selaku Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Palembang sekaligus dari komunitas Teras Dongeng. Dan yang sekarang sudah ada di studio kita ada Kak Riyadi Oyat ataupun Kak Oyat nih dari komunitas Book Party. Halo, selamat malam Kak Oyat. Halo Mbak Vina. Gimana nih kabarnya hari ini di tengah hujan Palembang dan macetnya Palembang? Alhamdulillah baik, walaupun ya sejuk ya, kota kita sangat sejuk ketika hujan. Bandung banget ya bahasanya. Dan juga buat pendengar yang mungkin pecinta buku, suka nulis ataupun yang mendengarkan Pro 1 dari Palembang malam ini, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp 0821 7927 9090. Serta juga kalian juga bisa pantau terus live YouTube di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Dan berarti kita kayaknya udah nggak usah lama-lama lagi ya, karena di depan Vina sekarang udah ada pejuang literasi Palembang yang kece banget. Tapi rasanya kurang afdol nih kalau kita nggak mulai dari basic atau dari backgroundnya dulu. Dari Kak Oyat ini kan dari komunitas Book Party Kak ya. Boleh nggak sih diceritain dulu dari awal kenapa sih kakak minat bergabung di komunitas Book Party ini? Oke. Jadi sebelumnya kenalin ya Mbak, nama saya Oyat. Kebetulan saya mewakili teman-teman dari Palembang Book Party ke sini dan diamanahkan sama mereka. Jadi kalau kita bertanya latar belakang komunitas, sebenarnya Palembang Book Party itu terbentuk karena mungkin kayak balas dendam masyarakat Palembang yang dibilang bahwasanya masyarakat Indonesia khususnya Palembang ini literasinya rendah. Nah, kami sebagai komunitas dari Palembang Book Party ingin menghapus kayak stereotype kayak itu. Jadi kami berusaha untuk membuktikan bahwasanya Palembang Book Party hadir di kota Palembang itu tujuannya untuk agar kita bisa melihat ternyata di kota tercinta ini banyak sekali pembaca buku, kayak itu, khususnya buku-buku sastra. Oke, Kak Oyat ini kan selaku mungkin salah satu representatif anak-anak muda di Palembang nih. Nah, kalau menurut Kak Oyat selaku anak muda, Kak Oyat ngerasa nggak sih kalau anak muda di Palembang ini semakin haus tempat buat baca buku bareng? Bener banget. Jadi bisa dibuktikan Mbak ya, karena Palembang Book Party ini pertama kali berdiri hanya sekitar orang 10. Bahkan di pertemuan keduanya itu ada orang 4. Tetapi menginjak pada minggu ini nih sudah pertemuan ke-50 dan bisa kita buktikan dari perkembangan awalnya tadi orang 10, orang 4, bahkan hitungannya belasan. Sekarang yang hadir itu 30 sampai 50 orang. Bahkan pernah mencapai sekitar 80 orang dalam pertemuan Palembang Book Party. Nah, itu membuktikan bahwasanya Gen Z khususnya itu sangat menarik buku ini, sangat tertarik dengan dunia baca-membaca, sangat tertarik dengan dunia sastra. Itu dibuktikan karena beberapa yang yeping bukunya itu banyak yang dibawa buku-buku sastra. Gitu. Bahkan mereka itu penasaran, Kak, ada nggak sih penulis dari Palembang kayak itu? Nah, mungkin kalau ada Bang Inuk bisa jelasin orang-orang tersebut kayak itu. Oke, tapi ini agak melenceng ke individu terlebih dahulu kali ya Kak Oyat. Kak Oyat pertama kali gabung di komunitas Book Party ini minat bacanya lebih ke genre apa nih? Oke. Kalau pertama kali kebetulan novel sih. Tapi kalau kita balik ke masa sekolah, saya selalu disajikan orang tua itu buku-buku komik. Yang saya ingat itu waktu itu Detektif Conan, yang bahas tentang kasus-kasus kriminal gitu. Nah, itu yang membuat saya makin kesini makin menyukai buku. Alhasil saya menemukan genre sendiri pada saat di bangku kuliah, didorong oleh beberapa dosen saya juga pada saat itu untuk membaca buku-buku sastra Indonesia gitu. Nah, berkesempatan pada tahun 2023 kemarin, Oyat dan teman-teman akhirnya membuat suatu komunitas gitu. Karena kami mempunyai hobi yang sama,
agar tidak terbatas kayak pengetahuannya tidak terbatas, bisa sharing-sharing, alhasil kami perluas kayak itu. Oh, baiklah. Kita kembali ke book party lagi nih Kak Oyat. Ini kan namanya book party. Mungkin beberapa orang nih yang bikin party kan tanda kutip pesta gitu ya. Emang beneran seseru pesta atau cuma biar namanya kelihatan keren aja nih Kak Oyat? Oke. Jadi sebelum itu kebetulan Palembang Book Party ini dia region dari Indonesia Book Party. Jadi Indonesia Book Party ini berdiri tahun 2023 juga, kayak membuat region ya untuk beberapa kota-kota di Indonesia. Nah, Palembang sendiri bagian dari region tersebut, region dari Indonesia Book Party. Berdirilah Palembang Book Party. Nah, dari berdirinya ini kami banyak sekali ya mungkin insight-insight dapat dari teman-teman kayak tuh bahwasanya di dalam komunitas ini terdiri dari ngejudgement buku yang kami baca kayak itu. Jadi siapapun yang datang bebas mau genre apa aja yang mau mereka baca di sana. Tapi kalau di book party lebih banyak bahas buku luar atau buku lokal Kak? Oke. Kalau untuk buku sendiri sebenarnya banyak sekali ya. Kalau dibandingkan buku luar kebanyakan buku lokal. Karena beranjak dari namanya tadi Palembang Book Party sebenarnya bukan tentang pesta, bukan tentang kesenangan, tapi kami berusaha untuk memberikan ruang aman dan nyaman untuk yang datang. Biasanya kami yang datang itu sebutnya bookmates. Nah, secara filosofi nama Palembang Book Party, partinya itu sebagai partai sebenarnya, partai buku gitu. Tetapi partai yang belum legal ya untuk saat ini. Ya, kami membuktikan bahwasanya dari pencinta buku bisa menimbulkan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan literasi kayak itu. Tapi kalau di book party selain kalian juga maksudnya ketemu untuk saling baca buku bareng nih, ada edukasi-edukasi tersendiri nggak sih Kak? Kayak misalnya kita nggak boleh baca yang bajakan atau nggak boleh nih beli e-book yang murah-murah di sosial media, itu ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Ada. Jadi ini ya mungkin uniknya antara komunitas Palembang Book Party dengan komunitas-komunitas baca yang lain. Nah, pada kegiatan Palembang Book Party kalau untuk reguler itu 2 minggu 1 kali. Kebetulan minggu ini tadi ada pertemuan ke-50, berarti di minggu depannya lagi ada pertemuan selanjutnya. Nah, kalau untuk ibarat kata kegiatan-kegiatan khusus special activity itu biasanya pertemuan yang kayak khusus pada tanggal-tanggal yang menarik atau pada mungkin merayakan sesuatu, kayak mungkin bulan ini ada Hari Buku Nasional ya. Nah, Hari Puisi Nasional. Nah, kebetulan nanti Palembang Book Party bakal berkolaborasi dengan beberapa komunitas kayak itu. Nah, kemudian kegiatan yang khusus itu biasanya kami selain silent reading atau membaca senyap, kami ada istilahnya itu kayak tukar pandang. Kalau di komunitas lain kan ada diskusi ya. Kalau diskusi menurut kami terlalu individual kayak satu dengan yang lain. Nah, kalau tukar pandang kita bebas mengekspresikan apa yang kita baca. Kayak tuh. Jadi kalau dia mau bahas tentang karakter pada tokoh tersebut silahkan. Kalau dia mau memuji cover dari buku itu juga silahkan. Kalaupun dia mau menjadi pendengar juga silahkan. Jadi tidak membatasin sesuatu. Tetapi yang kami sarankan kepada teman-teman di sini, jadikan Palembang Book Party sebagai wadah untuk belajar, khususnya di public speaking. Jadi yang datang kan banyak orang itu selalu menilai pembaca buku itu pasti pendiam. Bener, introvert gitu ya. Introvert. Nah, padahal enggak. Di Palembang Book Party kita berupaya untuk mengajak mereka untuk berbicara, khususnya kayak itu. Seenggaknya dia mengenalkan apa yang dia baca, walaupun masih terbata-bata ataupun pada saat itu nervous dan lain sebagainya. Oh, menarik nih. Jadi kayak kita review buku lebih ke presentasi ke teman-teman gitu ya? Benar. Wow, ini menggali juga public speaking kita yang mungkin sebelumnya malu-malu, gak bisa berbicara di depan umum. Tapi setelah gabung ke book party ini lebih gimana ya, improve gitu ya? Iya, improve. Tapi Kak, di era digital sekarang kan menurut Kak Oyat nih, apakah e-book ini bakal bikin komunitas baca buku fisik kayak book party ini bakalan sepi gitu Kak? Sebenarnya itu salah satu tantangan ya. Tapi kalau Oyat sendiri khususnya yang lebih baik dari buku ini adalah aromanya. Ketika kita beli buku kan kita kayak ada sensasi sendiri. Nah, sedangkan kalau di e-book nggak dapat itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bukan berarti kita nggak bisa membaca e-book. Menurut Oyat, apalagi teman-teman yang mungkin sekarang masih di bangku kuliah, e-book itu sangat membantu, Mbak. Karena buku-buku akademik itu sangat sulit dicari. Apalagi pembahasan-pembahasannya itu udah pembahasan lama tapi belum diperbarui. Nah, e-book ini kalau Oyat saranin sama teman-teman, cobalah untuk membacanya di tempat-tempat yang resmi kayak Ipusnas kayak itu, atau enggak Wattpad. Nah, dia yang memang sudah menyediakan buku-buku kayak itu, daripada kita download dari Google nggak tahu sumbernya dari mana,
dan udah pasti kondisinya jelek gitu. Mungkin aja ada terjemahannya yang salah diterjemahkan gitu. Jadi kalau ingin membaca e-book ya nggak masalah gitu. Atau mungkin mereka cuma scan dari buku asli nih, terus juga diiniin ya, di share-share kayak gitu. Iya. Banyak sekali yang kayak gitu. Tapi pernah nggak sih book party ini kepikiran buat kolaborasi sama Dewan Kesenian untuk bikin acara yang lebih besar ataupun collab dengan dinas-dinas lainnya? Nah kalau untuk Palembang Book Party sendiri udah beberapa kali Mbak ya kolaborasi sama beberapa instansi khususnya kayak Gramedia. Kemudian pernah juga di Dewan Kesenian itu kami pakai gedung kesenian Palembang dan harus izin beliau kan. Kebetulan juga kayak memperingati hari tertentu itu dan mereka juga latihan. Nah mungkin untuk kedepannya kami berupaya untuk menggait beberapa bidang yang berkaitan sama buku. Contohnya kalau di Dewan Kesenian kan ada komite sastra. Nah kami tuh pengen banget kayak bikin kolaborasi antara buku yang kami baca itu dijadiin kayak apa ya, misal teater atau enggak musikalisasi puisi atau pembacaan puisi yang kolaborasi di antara itu. Nah kebetulan untuk sekarang Palembang Book Party itu independen. Jadi kami berupaya untuk menyesuaikan dulu lingkungan di Kota Palembang gitu. Takutnya kami ini tidak menjadi hama gitu, bukan menjadi hama tapi menjadi saudara dari komunitas-komunitas terdahulu kami gitu. Oke, siap. Tapi nih Kak Oyat, selama ini apa sih tantangan terbesar dari komunitas book party ini pas misalnya lagi gathering, lagi kumpul bareng di tempat publik khususnya di Palembang sekarang? Oke. Jadi kalau untuk tantangan kami tempat, Mbak. Jadi Palembang ini sangat minim sekali ruang terbuka hijau. Iya. Kayak tuh bahkan nggak ada ya. Kalau yang memang bener-bener luas kayak tuh. Cuman ada kita yang taman di dekat TPRI, Taman Lansia, kemudian Kambang Iwa, dan itu kalau untuk dijadikan tempat membaca kurang kondusif. Karena beberapa orang itu ada yang membacanya pengen intens, pengen dia mencari tempat-tempat yang nyaman. Nah, alhasil Palembang Book Party sendiri memanfaatkan UMKM di Palembang. Kayak misalnya membaca di kedai kopi. Nah, mereka yang support-support. Mungkin ini langkah salah satu tantangan untuk ini ya, pemerintah Kota Palembang khususnya wali kota yang menjabat sekarang untuk mencarikan taman-taman yang sesuai di Gen Z khususnya untuk pembaca dan lain sebagainya yang aman lah, yang nyaman kayak itu Mbak. Oke, biasanya sebelum-sebelumnya di mana nih? Suka gathering gitu? Untuk sejauh ini terakhir di Kopi Pendopo Makmur hari ini, tapi kami biasanya pakai di Rumah Sintas, kemudian ada Kopi Lawas, biasanya di The Kultur, jadi memanfaatkan kedai-kedai kopi sejauh ini. Oke, siap. Koyat sebentar ya, sekarang kita juga pendengar sudah kedatangan nih sama salah satu narasumber kita. Kalau tadi dari komunitas Book Party, sekarang ada Kak Slamet Nugroho ataupun Kak Inuk selaku Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Palembang sekaligus dari komunitas Teras Dongeng. Selamat malam Kak Inuk. Selamat malam. Mohon maaf ya, jadi terlambat ini Gak karena apa-apa. jalanan Palembang sore hari ini luar biasa. Tapi gimana, aman kan Kak di jalan tadi? Alhamdulillah aman. Cuma aman. mungkin kaki agak basah-basah aja ya. Oke deh, karena malam ini pendengar kita masih bahas mengenai menelusuri jejak sastra Palembang modern, komunitas karya dan juga kolaborasi. Di sini ada Kak Inuk nih, Kak. Oke. Kalau kita bicara soal jejak sastra Palembang, nah ini kan judulnya keren sekaligus berat mungkin Kak ya. Sebagai sosok yang udah lama banget nih menyelam di dunia kesenian di kota kita, sebenarnya gimana sih Kak? Kakak melihat wajah atau potret sastra di Palembang ini sekarang, apa sekarang ini kita lagi tumbuh subur atau sebenarnya kita lagi jalan di tempat nih Kak? Silakan Kak Inuk. Oh, gini Kak, saya sebenarnya bangga, senang lihat progresnya ada anak-anak muda yang tumbuh luar biasa ya dengan satu sisi kita melihat mungkin dalam pengkaryaan kalau ini mungkin masih orang bilang masih tertinggal di Palembang, tapi sebenarnya enggak. Ada banyak teman-teman yang berjejaring kayak gitu, yang membuat komunitas, saling menggerakkan, saling menguatkan satu sama lain untuk kemudian yang pertama sih tidak mesti harus langsung membuat sebuah karya kayak gitu ya. Jadi kayak teman-teman Oyat dan lain sebagainya ini dari mengapresiasi karya juga, kemudian mereka malah membuat karya. Ada karyanya Oyat yang terakhir kemarin, benar ya, ada sebuah buku kayak gitu. Itu kan artinya bahwa satu sisi ternyata anak-anak muda kita di Palembang ini juga mau bergerak untuk berkarya. Dulu memang kita kan punya, kalau di Sumatera Selatan ini kan ada
banyak ya, maksudnya yang levelnya sampai ke nasional ada Bang Anwar Putra Bayu, kita kenal banget sosok beliau. Kemudian dari Lubuk Linggo itu ada penulis dari Lubuk Linggo yang memang sudah luar biasa karyanya, banyak banget kayak gitu ya. Terus ya banyak juga di Palembang penyairnya seperti Mas Anto Narasoma, ada Bang Taufik Wijaya. Itu kan dari yang dulu. Nah, sekarang ini memang terkesannya kemudian yang mana nih yang muda yang memang belum muncul kayak gitu ya. Nah, ini kan kita berharap bahwa saya sendiri dari Komite Sastra berharap bahwa nanti akan muncul teman-teman muda gitu, karena yang tua itu nggak selamanya akan terus eksis kayak gitu. Pasti akan ada yang namanya patah tumbuh hilang berganti. Mereka nanti akan sudah tidak bisa berkarya seperti sekarang ada Mang Jait Saidi yang lagi sakit. Itu kan berharap nanti mungkin ada penerusnya dari Bang Jait Saidi, Mang Jai kayak gitu. Kita butuh regenerasi Kak ya. Iya, benar banget. Mungkin Kak Oyat bisa salah satunya nanti ya. Tapi Kak Inu gimana sih Kak cara Dewan Kesenian ini memayungi komunitas-komunitas indie nih kayak Book Party misalnya? Oh iya. Jadi sebenarnya lebih pada berkolaborasi. Kalau di Dewan Kesenian sendiri itu kan kita tidak kemudian harus kita menyiapkan program, kemudian ada gedung kesenian itu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Tadi kan Oyat sempat menyinggung misalnya pemerintah yang kurang memfasilitasi, sebenarnya mereka bisa ngemper sebenarnya di mana-mana. Kalau dulu ada di Taman Kambang Iwa, di mana itu kadang lagi menggelar lapak untuk baca saja sudah ini sama teman-teman Satpol PP gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari kami Dewan Kesenian itu membuka pintu seluas-luasnya. Cuma memang kadang-kadang yang namanya kayak anak muda itu mau ngetuk pintunya kayak gitu juga mereka mungkin merasa sungkan gitu. Sementara teman-teman yang dalam tanda petik senior yang di mana Dewan Kesenian itu untuk ngerangkulnya gitu juga ada keinginan gitu, tapi terjadi sebuah gap yang membuat antara tua sama tua senior ya. Senior sama yang muda itu nggak klik. Padahal pengen banget. Dan beberapa kali kita memang sudah kolaborasi, kita menyediakan tempat untuk itu. Kemudian di Komite Sastra ini ada program-program yang memang menjaring itu. Ada misalnya di peringatan Hari Puisi Nasional kayak gitu ya. Kita ngajak teman-teman untuk datang bacakan puisi gitu. Ke depan juga kita akan buat workshop penulisan kayak gitu sehingga muncul anak-anak muda seperti Bang Oyat ini, Kak Oyat ini yang banyak kayak gitu. Terus juga ada workshop menulis puisi tempo hari untuk anak-anak sekolah, anak-anak SMP gitu kan, SMP, SMA gitu. Dan ternyata di luar dugaan karya mereka itu sebenarnya luar biasa bagus. Cuma memang tinggal kita mewadahinya kayak gitu. Oke deh. Tapi ada nih Kak stigma di masyarakat, bener gak sih kalau sastra modern Palembang ini, khususnya Palembang sekarang tuh lebih banyak main di media sosial daripada di buku fisik Kak? Ya karena memang maksudnya perkembangan teknologi mau tidak mau menuntut itu ya. Kalau dulu untuk mencetak buku itu juga kawan-kawan ini kan membutuhkan budget yang tidak sedikit kayak gitu ya. Jadi bagaimana? Tapi sekarang memang sudah diberi kemudahan. Kalau dulu nyetak misalnya harus berapa eksemplar buku. Sekarang cuma misalnya 50 eksemplar, 20 eksemplar gitu aja bisa ya. Bisa seperti itu. Tapi memang karena trennya itu anak-anak itu kan lebih yang cepatnya kan lewat sosial media. Kemudian itu kan jadi kayak gaya hidup sekarang kan. Aku bisa kemudian kalau misalnya selama pamer itu apa bahasanya? Flexing. Flexingnya itu kan dengan aku baca buku ini, aku ini itu kan virus yang baik sebenarnya. Iya. Dan aku sudah menyelesaikan baca buku ini, aku ke perpustakaan bawa buku seperti ini, aku di Jepang di mana-mana itu kan sudah jadi budaya. Tapi di kita ini kan orang mau misalnya di LRT gitu bawa buku itu kan aneh gitu ya. Iya. Takut dianggap aneh itu. Nah, ini kan harus kita sebarkan. Dan nggak apa-apa memang anak-anak muda memang gayanya untuk flexing hal-hal yang positif itu kan saya pikir bagus ya. Daripada misalnya sembunyi-sembunyi apa-apa. Kalau dulu zaman saya kecil itu dulu baca buku itu memang sembunyi-sembunyi di mana takutnya orang dikomongi kutu-kutu banget kayak gitu ya. Jadi kan seolah-olah kita itu orangnya yang nggak gaul gitu, penyendiri kemudian punya dunia padahal enggak.
saya pikir teman-teman itu juga gaul, juga deket sama bisa bawa apa ya keseruan kayak gitu sih. Tapi di era media sosial sekarang nih khususnya untuk anak-anak Gen Z nih Kak Oyat ya. Bahkan media sosial itu seperti kata Kak Inung tadi, flexing positif itu berpengaruh sekali ya sekarang. Benar. Jadi kita kayak misalnya lihat let's say Insta story nih, ada orang yang baca buku, bukannya malah kita underestimate mereka ya. Ini keren deh kayaknya anak muda baca buku. Apalagi bacanya cinta cantik itu luka ya. Kayak gitu kan keren ya, jadi kayak dan kita pengen senang tapi maksudnya bukan pada hanya tataran ini saja sih apa di covernya saja. Saya pikir mereka juga harus kemudian mendalami benar. Maka bermunculan sayembara seperti misalnya dari pemerintah itu bagaimana sayembara meresensi buku, sayembara untuk menulis kayak gitu kan, muncul hal-hal positif seperti itu. Kritik sastra kayak gitu. Oke, tapi Kak Inuk sebagai senior nih, apa sih Kak ciri khas yang nggak boleh hilang dari penulis Palembang khususnya ya, meskipun tulisannya sekarang udah modern tuh. Sebenarnya saya bukan senior, cuma kebetulan saja di komite sastra. Karena kalau berbicara karya, kebetulan saya bukan asli Palembang ya. Saya asli Jogja, jadi 2005 saya baru masuk ke kota Palembang. Kalau keseharian sendiri saya lebih bergiat di sastra anak sebenarnya. Sastra saja karena labelnya, karena dulu menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Sastra. Jadi mungkin teman-teman menempatkan saya di komite sastra itu karena biar relate sama background pendidikannya gitu ya. Sebentar. Tapi lebih pada ke bentar. Apa tadi ke karya-karya yang ke Palembang ya mestinya idealnya adalah kearifan lokal dari Palembang ini yang dibawa. Seperti misalnya bawa dari kejayaan Sriwijaya, kemudian budaya-budaya dari Kesultanan Palembang ini kan yang nggak dimiliki oleh daerah atau tempat lain, kekasan itu. Bagaimana dialek karakter dari masyarakat Palembang sendiri yang terbuka, yang kemudian sangat egaliter, kemudian dari dalam pelaksanaan keterbukaan juga, ini kan masyarakatnya juga sangat pluralis gitu ya. Sementara satu sisi budayanya gitu juga sangat kental sekali warna budayanya itu. Kalau misalnya kita melihat bagaimana Kesultanan Palembang masih mempengaruhi budaya dinamika sampai saat ini ya, mungkin ciri-ciri yang seperti itu harus dimunculkan. Jangan sampai munculnya itu dalam perspektif yang wong Palembang itu wong yang keras mana-mana nak betucat dulu kan saya ngegas ya. Tegas, saya kan takut dulu dari Jogja nanti kamu ke Palembang nanti bahaya, dan kemudian saya memang lagi jalan-jalan nih saya lihat ke BKB, tiba-tiba saya ada lihat orang lari bawa pisau langsung gitu kan, image yang tidak bagus seperti itu. Oke, kalau kita bicara soal jejak sastra nih Kak Oyat, buku karya penulis lokal Indonesia deh, kita agak general nih. Yang mana sih yang menurut Kak Oyat paling membekas di anggota komunitas Book Party ini? Ya, kebetulan kalau untuk di komunitas Palembang Book Party sendiri yang paling banyak itu sekarang historical fiction. Jadi kayak cerita-cerita novel-novel yang membahas tentang era-era Indonesia pada zaman Orde Baru, pada zaman penjajahan. Bahkan penulis Palembang sendiri itu ada, kalau nggak salah Bang Inuk, Bang Mahesa, dia nulis tentang kerajaan Palembang ya pada saat itu, dengan bukunya yang berjudul Dunia Dalam Serkap gitu. Nah, kadang teman-teman Palembang Book Party itu bertanya, ada nggak buku yang membahas tentang seputar Palembang itu membahas. Nah, untuk buku-buku dari Palembang sendiri, Bang Inuk mungkin ingin bertanya juga kepada Bang Inuk, karena teman-teman dari Palembang Book Party ini bertanya, ada nggak buku-buku yang membahas tentang sejarah, dan beberapa itu kayak buku Perang 5 Hari 5 Malam gitu. Nah, itu masih kita bawa di Palembang Book Party, masih ada yang membawanya, kayak Perang POC. Nah, tapi kalau kita membahas tentang buku-buku lokal, buku-buku Indonesia, sebenarnya yang paling banyak dibawa teman-teman itu buku-buku yang FOMO. Jadi kayak harus bestseller dulu. Bener. Seenggaknya harus ada influencer yang nyeping buku tersebut baru dibeli. Kayak buku Cantik Itu Luka. Itu juga tuh. Lalu bercerita kayak tuh. Padahal buku ini udah lama banget kayak tuh, dan baru boomingnya di beberapa tahun terakhir kayak tuh. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya itu membuktikan bahwa di Indonesia perkembangan membaca itu mulai meningkat. Teman-teman mulai peduli dengan karya-karya sastra khususnya, apalagi
karya-karya sastra Indonesia. Kalau zaman Bang Inuk mungkin yang paling terkenal itu kayak Tenggelamnya Kapal Panderwick, Bumi Manusia. Nah, tapi hari ini membuktikan bahwasanya sastra Indonesia itu meningkat, apalagi dari segi novel khususnya gitu. Oke, mungkin Kak Inuk mau menanggapi statement dari Kak Oyat tadi? Iya, aku sepakat sih sama Kak Oyat ya. Memang ada perbedaan kan. Dulu yang FOMO kayak gitu juga ada yang kita bahasanya misalnya sastra ngepop kayak gitu ya, yang nggak serius tapi yang kemudian memang relate sama dunianya anak-anak muda. Ketika misalnya dulu berbicara ada yang bacaannya tentang misalnya Ahmad Tohari, Pram kayak gitu. Tapi juga ada yang baca karya-karyanya Hilman Hariwijaya, Lupus kayak itu, Golagong gitu, Balade Siroy gitu, buku-bukunya Arswendo Atmowiloto kayak gitu juga asik. Yang dulu memang kemudian ketika saya belajar juga itu kayak tergap gitu. Kalau yang cuma baca yang ngepop itu nggak nyastra kayak gitu. Jadi takutnya wah yang ngepop kayak gitu ya. Mungkin sekarang baca yang cuma yang FOMO yang pengen kayak gitu ya. Cuma untuk yang itu. Tapi memang apa ya memang harus melaluinya seperti jangan sampai kalau misalnya teman-teman yang baru mulai nih langsung baca yang tebal kayak misalnya yang berat gitu ya. Itu berat kayak gitu kan, yang berat kayak gitu yang harus berpikir enggak sampai mungkin baca dulu dari yang ringan dulu kayak misalnya dari Terelie kayak gitu ya, atau yang asik-asik seperti itu baru nanti mungkin beranjak ke yang lain. Tapi saya sih orang yang terbuka gitu, yang tidak harus misalnya harus yang baca yang tadi yang berat-berat. Kalau sesuatu yang asik yang bisa membuat kita kemudian itu kan bagian dari kayak rekreasi, merefresh untuk batin kita, pikiran kita itu. Jadi apa saja sih kayak gitu. Tadi Vina sempat dengar tadi Kak Inuk bilang bacaan ringan. Let's say sekarang kan gimana sih tanggapan Kak Inuk tentang fenomena penulis viral nih, khususnya untuk media seperti Wattpad ataupun yang lain sebagainya. Apakah itu juga masuk kategori sastra yang perlu kita lirik nih Kak? Oh, ini pertanyaannya berat ini. Apakah yang lirik? Iya sih. Jadi kalau saya pribadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak mau mengkotakkan ini sastra yang serius atau sastra yang cenderung ngepop yang ringan. Apalagi misalnya yang sekarang ada di Wattpad dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kan ringan-ringan untuk sekali baca kemudian juga habis. Tapi kan dari esensi membacanya itu untuk rekreasinya tadi kita dapat di situ. Jadi nggak masalah untuk baca-baca dari kayak seperti itu juga. Karena membuat karya seperti juga nggak mudah loh. Itu kita kadang-kadang ngomong, wah senangnya ngepop, coba kamu buat yang sering ngomong kritik-kritik itu suruh baca kayak gitu, bikin bisa nggak ya? Atau buat puisi, sekedar curhatan misalnya buat puisi itu kan kadang-kadang anda apa ya, kok kayak gitu aja gitu. Tapi kalau memang itu ungkapan dari dalam hati benar gitu kan jadi sesuatu yang menarik kayak gitu. Bener sih. Di komunitas Book Party ini pernah nggak sih Kak bikin kayak sesi khusus bedah karya penulis Sumatera Selatan? Oh, kalau untuk penulis Sumatera Selatan kebetulan kita belum, tapi sudah diagendakan di tahun ini. Kapan tuh? Mudah-mudahan di bulan Mei, kemungkinan di bulan Mei. Tapi kalau untuk beda-beda karya yang lain kami udah pernah. Di Palembang Book Party itu ada kegiatan namanya Begebuk. Jadi begesah buku kayak itu. Wow, unik ya. Iya, terakhir buku yang kami gesahin itu Madilog karyanya Tan Malaka. Kayak itu. Jadi kami bukan membedah buku ya, tapi menimbulkan perspektif tentang bacaan sosok Tanya kayak itu. Dari dia menerbitkan kenapa sih dia bisa menciptakan Madilog sehingga dia masyarakat Indonesia ini berpikir bahwasanya Indonesia tak akan maju kalau masyarakatnya belum bermadilog. Kayak itu. Nah, kami bahas kayak itu. Nah, kalau untuk karya sastra yang penulisnya dari lokal Palembang, kami sempat melirik dari salah satu karya Mbak Leli. Kayak itu. Jadi dia menciptakan kumpulan puisi dari memor dia sendiri kayak itu. Nah, itu kami coba untuk kontak beliau mungkin. Oke, tapi menurut Kak Oyat apa sih Kak yang kurang dari ekosistem sastra di Palembang saat ini? Akses bukunya atau kurangnya event-event di Palembang Kak? Oke. Kalau akses buku mungkin kita bisa pinjam satu sama lain ya. Iya. Nah, tapi ada satu yang sangat memukul kami sebagai pembaca buku, itu harga bukunya sebenarnya. Apalagi untuk kita anak muda ya. Iya. Nah,
kami keterbatasan ruang untuk mencari buku-buku tersebut. Nah, kemudian buku yang sudah diterbitkan di tahun 90-an itu udah sangat sulit untuk diakses. Nah, kebetulan teman-teman dari Palembang Book Party ini semuanya hampir rata-rata pelajar sama pekerja. Kalau kami mau ke perpustakaan daerah, khususnya perpustakaan daerah itu kalau jam balik kerja kami mereka juga tutup. Kayak tuh di minggu mereka nggak buka, hanya buka untuk karyawannya saja. Kayak tuh. Nah, situ yang membuat kami terbatas mengakses karya-karya yang mungkin edisi terbatas dari penulis-penulis di Palembang khususnya. Gitu. Oke, siap. Kita kembali ke Kak Inuk lagi nih Kak. Ada nggak sih Kak dukungan konkret dari let's say pemerintah atau Dewan Kesenian buat penulis muda yang mau nerbitin buku sekarang Kak? Oh, kalau itu aku nggak bisa jawab. Maksudnya saya nggak bisa jawab secara pasti karena memang bantuan apa itu kayaknya belum ya, tapi mereka menyelenggarakan event seperti misalnya yang sering diadakan oleh Balai Bahasa kayak gitu kan ya. Jadi Balai Bahasa itu menerbitkan, membuat sayembara seperti sekarang ini, membuat sayembara penulisan cerita anak dalam bahasa daerah, bahasa Palembang Melayu sama bahasa Komering kayak gitu. Kemudian difasilitasi itu maksudnya kita berkarya sih, terus karya itu nanti dibeli sama oleh pemerintah, kemudian itu jadi hak milik mereka gitu. Kemudian di pemerintah sendiri ada sebenarnya Mas Oyat, kayak misalnya dari BPK, dulu BPK wilayah 6 itu Balai Pelestari Kebudayaan. Jadi mereka open call kayak gitu, kawan-kawan mempersilakan komunitas atau perorangan untuk membuat proposal kegiatan. Jadi dana yang diberikan misalnya untuk perorangan itu ada maksimal 20 juta, untuk komunitas itu 50 juta. Yang berkaitan dengan budaya, salah satunya tadi misalnya ini kan ada salah satunya misalnya tentang penulisan buku nih. Jadi dari buat diskusi apa, teman-teman punya ide apa, pengen membuat apa, pengen bikin workshop apa, sebenarnya pemerintah menyediakan untuk itu. Terkadang nih, ini masukan juga untuk anak-anak muda. Kadang-kadang malah sudah melihat, oh nanti kayak di pemerintah gitu sudah kayak yang dipersulit di sana sini, sana sini. Memang ya kadang-kadang kita perspektifnya seperti itu. Seperti kemarin sudah disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon sendiri kan sudah ada dana abadi pemerintah yang dulu namanya Indonesiana, sekarang jadi Dana Indonesia Raya. Itu bisa diakses oleh budayawan, oleh penulis untuk apa saja, seperti yang tadi fasilitasi bidang kebudayaan. Artinya pemerintah saat ini membuat itu, cuma memang kadang terlalu sulit untuk ininya persyaratannya banyak gitu, birokrasi. Sebenarnya bukan pada birokrasi, karena memang harus ada pertanggungjawab, itu uang negara, uang yang notabene adalah uang rakyat. Jadi penggunaannya harus jelas, harus bikin RAB-nya itu yang jelas, kemudian pemanfaatannya untuk apa saja. Nah, yang jadi kendala kan kadang-kadang itu anak-anak muda ini sudah berpikir dulu enggak ribet gitu ya kayaknya memang kayak gitu, enggak kemudian pengennya kan minta langsung biar kayak gitu instan ya. QRIS tiba-tiba langsung muncul di ininya kita. Tapi nggak bisa seperti itu karena memang harus dan kebetulan saya juga mengajukan Mas Oyat. Terakhir itu tanggal 9 April nanti untuk FFF, fasilitasi bidang kebudayaan itu. Saya membuat proposal tentang roadshow, kegiatan mendongeng kayak gitu dengan sastra tutur, sastra lisan kayak gitu untuk anak-anak sekolah di Palembang. Baik, kita bicara mengenai komunitas teras dongeng nih Kak Inuk. Tadi kan kalau misalnya soal minat, sekarang kalau soal wadah Kak, teras dongeng sendiri lahir dari apa sih Kak backgroundnya, kegelisahan dari apa sih Kak? Dari gelisah, kalau ngomongin sastrawan seniman itu kayaknya gelisah gitu ya. Enggak, awalnya dulu karena saya masuk ke kota Palembang 2005 itu as a storyteller, jadi sebagai seorang pendongeng. Jadi saya guru dongeng di sebuah sekolah di Palembang gitu. Awal masuk di sini saya melihat kok belum ada ya profesi pendongeng di Palembang. Alhamdulillah menekuni di situ, akhirnya kemudian pelan-pelan bisa senang merasakan kegiatan, tapi harus saya tularkan kemampuan yang saya miliki gitu, anugerah yang Allah kasihkan ke saya untuk masyarakat Palembang. Akhirnya sering bikin workshop mendongeng,
kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan diundang untuk menjadi narasumber. Saya dongeng dari satu daerah ke daerah yang lain di Sumatera Selatan ini. Sampai muncul saya resign dari sekolah 2015 itu 10 tahun saya sudah cukup mengabdi sekolah kan. Pengen kemudian bisa lebih leluasa, lebih bisa menjangkau lebih luas lagi. Kalau saya masih seperti tadi jadi guru itu kan cuma satu sekolah saja, keterbatasan waktu kayak gitu. Akhirnya muncul di situ dan kemudian berpikir ini kalau cuma saya sendirian nggak bisa ini. Jadi ngajak dari sekelompok teman-teman guru, kemudian sekarang lebih banyak ke anak-anak sih, anak-anak remaja, anak-anak sekolah kayak gitu. Kumpul di teras dongeng, kemudian kita belajar bareng untuk how to tell the story, gimana cerita yang asik itu seperti apa, menggali nilai-nilai budaya di Sumatera Selatan, kemudian menyiapkan anak-anak yang mau ikut lomba, mereka kan biasanya juga senang seperti itu. Dan yang senang tidak hanya anak-anaknya juga, ternyata orang tuanya senang. Dari situlah kemudian muncul komunitas kayak gitu. Oke, siap. Tapi Kak Enuk, gimana sih cara Kak Enuk sendiri nih ataupun kita juga mungkin tipsnya menularkan virus cinta sastra ini ke anak-anak sekolah khususnya Kak, yang mungkin dia belum terlalu aware terhadap dongeng dan storyteller ini Kak? Oh ya, sebenarnya itu mungkin anak-anak ini setiap kita sebenarnya itu senang dengan yang namanya cerita gitu ya. Jadi anak-anak tumbuh dalam basic fitrahnya itu mereka senang didongengin. Jadi ketika mereka balita gitu kan, ibu-ibu itu adalah pencerita yang pertama untuk anak-anak. Cuma memang kemudian orang berpikirnya bahwa ketika dongeng itu aku harus seperti ini. Padahal enggak, harus dengan gaya ini, harus bisa menirukan suara, harus bisa dengan ekspresi dan lain sebagainya. Penutur yang baik seorang ibu itu ketika cerita dengan anak-anaknya ya dengan ketulusan saja, dia mendongeng bercerita gitu saja. Kemudian bagaimana menularkan virus itu sebenarnya kalau saya bukan hanya pada dongengnya, tapi pertama itu pada kegiatan untuk mencintai. Sebelum dongeng itu kan harus punya cerita nih. Untuk dapat cerita itu kan dia harus baca cerita dulu. Jadi artinya sebelum dia bisa dongeng dia harus senang baca cerita dulu. Jadi di rumah itu saya ada buku-buku cerita banyak saya kumpulkan dari orang tua, dari ini saya akhirnya jadi waktu itu jadi cuma teras baca gitu, jadi teras dongeng. Artinya sekarang dapat bantuan pemerintah itu ada 1000 judul buku dari Perpustakaan Nasional itu kami pajang, kami sama di rumah anak-anak kampung itu datang ke tempat kami baca-baca buku itu. Nah setelah baca mereka capek itu kan kadang-kadang coba sekarang Kak Enuk yang bacain, Kak Enuk yang bacain. Saya yang bacain buku gitu, kemudian saya akan baca. Dan suatu hari seekor gajah wah, Om Gajah, seperti itu. Anak-anak kan sedang senang terus. Oh ya, kalau kita menyampaikannya dengan seperti itu. Akhirnya, aku juga pengen seperti Kak Enuk, aku pengen seperti ini, aku pengen seperti ini. Dan ya muncul kan bisa kemudian dari tahun 2015 itu saya diminta untuk jadi coach, pelatih untuk anak-anak, menyiapkan anak-anak yang ikut lomba sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah bisa membawa nama Sumatera Selatan di tingkat nasional. Sebenarnya dari cara penyampaian Kak Enuk tadi bukan cuma anak-anak kecil saja yang tertarik ya, kami yang dewasa seperti ini juga tertarik. Iya. Itu bagian situ sastra juga, Kak jadi sastra tutur. Karena sebelum ada orang mengenal tulis dulu itu kan dilewatkan lewat tutur, lewat lesan ya. Akhirnya kemudian orang mengenal budaya tulis, apa yang disampaikan dulu tentang cerita legenda si Pahit Lidah, misalnya legenda tentang Putri Dayang Merindu dan lain itu kan kemudian ditulis. Jadi bahasa tulis. Oke, kalau dari Kak Enuk tadi kan mengenai dongeng nih. Kalau di Bukparti gimana sih Kak Oyat bikin orang-orang yang awalnya di komunitas ini bisa betah nih di komunitas ini dan ikut terus kumpul-kumpul gathering kalau misalnya ada baca buku di area outdoor dan lain sebagainya Kak? Oke, jadi kalau di Palembang Book Party sendiri itu kita meyakinkan seseorang kalau dia datangnya sendiri minimal pulang berdua. Jadi gimana tuh? Agak ambigu deh. Jadi di gate Palembang Book Party itu pasti mengadakan pendekatan secara emosional. Nah, yang menyatukan kami adalah kadang di dalam satu lingkup kegiatan itu mereka bawa buku yang sama.
Oh. Kayak tuh. Nah dari membawa buku yang sama itu mereka jadi sharing. Sharing mungkin dia senangnya karakter A dan yang ini senangnya karakter B. Alhasil mereka sharing bersama. Nah di dalam Palembang Book Party sendiri itu kita berusaha untuk mendengarkan orang yang berbicara. Oke. Kayak tuh nggak ada kayak dia kalau dia kayak apa ya nervous kami support biar nggak nervous kayak tuh. Jadi kami melatih mereka untuk yakin pada diri sendiri dulu sebelum mereka tampil di panggung yang besar, seenggaknya mereka bisa tampil di grupnya. Oke. Gitu. Oh, tapi di book party ada goals tersendiri nggak sih Kak? Kalau misalnya kalian nih join book party belum terlalu bagus public speakingnya, at least kalian kalau sudah join book party nih ada apa sih improve skill atau lain sebagainya itu? Seperti kutipan yang kami pakai, reading big impact. Jadi membaca itu pasti berdampaknya besar. Kami tidak bisa menjanjikan dia menjadi profesional dalam public speaking, menjadi pembaca pengkritik sastra yang baik. Tetapi dari hal tersebut seenggaknya membuktikan dia nggak sendiri membaca buku di Palembang khususnya. Dia ternyata di Palembang tuh banyak sekali pembaca-pembaca yang seperti dia. Khususnya Oyet sebelumnya itu introvert banget, Mbak. Sebelum kenal teman-teman Palembang. Bahkan kalau untuk diajak berbicara itu harus dipancing dulu. Nah, sekarang sudah bisa berbicara sendiri. Kalau dalam istilah Palembang itu sudah bisa ngomong basing-basing. Sudah pede untuk berekspresi kayak itu. Nah, itu membuktikan kalau ruang Palembang Book Party menyediakan tempat-tempat yang seperti itu. Kita yang upgrow di dalam komunitas itu sendiri. Dari luar kita bawa ke dalam, yang dari dalam kita bawa keluar. Oke, sorry, tapi Kak Oyet sudah berapa tahun nih di komunitas ini? Jalan masuk ke 3 tahun. Oh, 3 tahun perubahannya sudah sangat signifikan ya. Iya. Oke deh, tapi Kak Inung dan Kak Oyet sayang sekali ya karena lintas waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement dari Kak Inung nih, apa sih pesan buat penulis pemula ataupun pembaca pemula ini biar karyanya, kalau untuk penulis mungkin karyanya biar lebih luas lagi, dan juga untuk pembaca baru ini gimana supaya kita harus mencintai sastra seutuhnya. Silakan Kak Inuk. Ini sih kalau aku cuma pernah dapat kata-kata dari guru saya dulu. Cuma kayak gini aja dia ngomong, bisa membaca itu biasa. Tapi biasa membaca itu luar biasa. Jadi ya kalau bisa membaca semua orang saya pikir bisa ya, tapi kalau kita sudah terbiasa itu menjadi sebuah habit, itu akan munculkan bukan hanya kita menjadi orang yang tadi tanda petik kutu buku kemudian jadi pribadi yang introvert, tapi ternyata banyak hal-hal yang luar biasa dari kegiatan yang mungkin bagi sebagian orang itu sederhana baca gitu. Tidak mesti harus baca yang hal-hal yang tadi yang sifatnya berat. Dan sebuah karya itu tidak muncul cuma dari lamunan imajinasi keinginan saja. Cuma diangankan nanti jadi ini nanti kira-kira gini ya harus dilakukan. Jadi apapun apa yang ada dalam pikiranmu, kemudian kamu pengen tulis, itu akan menjadi sesuatu sebuah karya. Paling tidak ya untuk diri teman-teman sendiri, untuk dirinya sendiri sebelum nanti kemudian akan kita share ke publik luas. Tapi kalau nggak memulai ya tidak akan pernah terjadi karya itu. Wow. Kita ke Koyan nih, gimana nih Koyan, mungkin last statementnya, tips buat pendengar ataupun pembaca yang mau mulai baca buku tapi mereka bingung nih mau mulai dari mana. Silakan Koyan. Pada dasarnya kita semua adalah pembaca pemula, Mbak ya, dari suatu karya. Tapi ada satu hal, make your imagination to be your inspiration. Jadi jadikan imajinasi itu menjadi inspirasi. Kalau kita ingin memulai membaca, anggap saja buku yang kita beli itu kayak sendok. Sama kayak kita di dalam satu mangkok sendok itu, kita nggak bakal tahu sendok yang mana bakal kita pakai untuk makan. Begitupun dengan buku. Kalau kita bingung mau baca yang mana, beli aja dulu bukunya. Atau enggak, pinjam dulu bukunya itu. Nanti di kemudian hari bakal tertarik sendiri untuk membacanya gitu. Karena ada satu hal mungkin saya titip pesan-pesan kepada masyarakat Palembang, kalau sekarang bingung memarahi anaknya yang sedang bermain handphone, aktivitasnya dihabiskan oleh handphone gitu, marahlah, suruhlah anak-anaknya untuk membaca buku. Coba sekali-sekali kamu membaca buku. Nah kemudian untuk guru-guru khususnya di kota Palembang, jangan pernah sekali-sekali membatasi murid-muridnya untuk membaca buku di dalam ruang kelasnya. Nggak harus membaca itu nggak harus datang ke perpustakaan sekolah. Kita bisa membaca di mana saja dan kapan saja. Untuk teman-teman yang lain yang masih membaca buku di rumah,
ayo gabung di komunitas Palembang Book Party, kamu nggak sendirian. Wow, pendengar ini luar biasa sekali. Beda ya kalau orang sastra yang ngasih last statement tuh kata-katanya penuh makna dari Kak Oyan maupun dari Kak Inuk. Tapi pendengar gak kerasa banget 1 jam kita berkelana nih lewat kata-kata, ternyata jejak sastra Palembang modern itu nggak hilang, tapi justru makin berwarna lewat tangan-tangan kreatif komunitas kita malam ini. Terima kasih banyak untuk Kak Inuk dari Terima Dewan Kesenian dan kasih. Teras Dongeng. Thank you juga buat Kak Oyat dari Book Party, dan juga sukses terus buat kalian semuanya. Jangan kapok untuk main ke Pro 1 lagi ya. Semoga juga virus literasi ini semakin menyebar luas khususnya untuk di Kota Palembang. Amin, Dan juga terima kasih juga untuk pendengar yang sudah ikuti obrolan komunitas malam ini. Tapi setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena akan ada rangkaian program menarik lainnya yang akan menemani istirahat malam Anda di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.